Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Power Breakfast, kita di segmen Market Buzz, di mana kami akan tampilkan sejumlah agenda yang patut Anda cermati untuk hari ini, Jumat 13 Mei 2022. Di antaranya untuk ekonomi ada dari dalam negeri, cadangan devisa Indonesia yang akan dirilis khususnya untuk data April, tentunya dalam dolar Amerika Serikat. Kemudian ada dari Malaysia, PDB Malaysia, year on year, dan juga tampaknya kuartal 1. Baik, kemudian untuk informasi dari emiten, ada 2 emiten yang akan melakukan RUPS hari ini, diantaranya adalah Daya dan juga Dewa. Sementara AALI dan SRTG ini akan melakukan pembayaran dividen tunai. Ada Adaro, ASGR, BEL, dan TRIS, 4 emiten ini ataupun 4 perusahaan ini akan kemudian melakukan dividen tunai. Oke, langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Pak Surya Dharma, Direktur PT Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Surya, apa kabar? Apa kabar? Baik, Risa, Wiki. Halo. Oke. Baik, Pak Surya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sehat selalu Pak Surya. Sehat selalu. Oke, apa yang Anda bisa Anda analisa dari pergerakan Bursa Efek Indonesia ataupun mungkin IHSG di penutupan perdagangan kemarin, dan apa yang perlu kita cermati di pergerakannya hari ini? Ya, sebenarnya kan kemarin itu turunnya sangat dalam, saya pikir sih ya, 3% lebih itu di luar dugaan juga sih. Walaupun sebetulnya dana asing ke kita itu masuk masih sekitar 53 triliun ya. Jadi regulernya 53 triliun, tapi kalau misalnya dengan negosiasi itu mungkin di atas 64 triliun ya. Walaupun 1 minggu terakhir ini kan, beberapa hari ini, 4 hari ini kan keluar cukup banyak ya. Jadi overall itu sebetulnya dana asing masih masuk, dan performa kita sebetulnya sampai kemarin siang itu sebetulnya kita nomor 1 di Asia maupun Asia Tenggara gitu ya. Tapi karena kemarin turunnya dalam, kita nomor 2 tuh saya lihat, baru tadi pagi saya lihat kita nomor 2 di bawah Singapura ya. Jadi sebetulnya market di luar itu lebih dalam turunnya dibandingkan kita sebetulnya secara year to date itu. Oke. Jadi, Kalau berbicara mengenai pembelian asing untuk year to date atau dari awal tahun sampai saat ini memang masih tercatat di regular market ya 52,55 triliun rupiah, sementara untuk all market 65,3 triliun rupiah. Tapi Pak Surya sendiri melihat peluangnya setelah IHSG dari 7.200-an kemudian turun ke 6.500-an, turunnya cukup banyak, ini menukik. Ada peluang rebound nggak ya dalam waktu dekat ini atau hari Jumat ini Pak Surya? harusnya sih saya lihat hari ini mungkin rebound ya. Karena saya lihat Nikkei tadi udah di atas 2% kenaikannya, Street Time 1%, Kospi 1% gitu. Jadi rata-rata memang hari ini kelihatannya cukup tinggi ya kenaikannya. Apalagi kan kemarin kan di Nasdaq udah nggak turun ya. Sedangkan Dow Jones turunnya nggak terlalu banyak gitu. Padahal kan waktu awal perdagangan itu turunnya cukup dalam gitu ya. Kemudian Dow Future saya lihat juga tadi udah 0,5% ya plus ya. Jadi harusnya sih Indonesia memang hari ini juga mengalami rebound juga ya. Walaupun kita tahu hari Senin libur mungkin ya. Kadang-kadang kan kalau ada libur kita naiknya nggak bisa tinggi-tinggi gitu ya. Agak ketahan gitu ya. Tapi saya pikir sih hari ini harusnya sih rebound ya. Karena penurunannya udah terlalu dalam ya. Ya, masuk pelan. Kita kembali ke titik nol nih awal tahun indeksnya. Kita kembali ke titik nol awal tahun. kata Pak Oke, Surya. baik. Ini sebetulnya hanya koreksi teknikal saja atau sebetulnya ada alasan-alasan fundamental lain yang sebetulnya menjadi satu fokus oleh investor sehingga kemudian secara pelemahan cukup signifikan kemarin Pak Surya? Sebenarnya penurunan ini kan terjadi karena kita mengalami libur panjang ya, karena Lebaran, sedangkan bursa di luar itu mengalami gejolak gitu. Gejolak ini timbul karena Fed meningkatkan suku bunganya 50 basis poin, dan itu mungkin diikuti juga dengan kenaikan di bulan Juni Juli sebesar 50 basis poin juga gitu. Jadi memang kalau misalnya itu terjadi akhir tahun ini mungkin Fed itu mungkin di level 2,75 gitu, 2,75%. Yang kenaikannya kan cukup agresif ya. Oke. Nah, makanya ada sedikit goncangan lah di market, karena kemarin juga data inflasi di Amerika ternyata kan masih tinggi ya, 8,3%, walaupun turun dari 8,5, tapi tadinya kan konsensus memperkirakan 8,1 ya. Jadi memang inflasi yang tinggi itu membuat kemungkinan kan Fed agresifnya itu kan belum hilang gitu ya. Akan diikuti di bulan Juni dan Juli gitu kenaikan suku bunganya. Nah, dengan kondisi eksternal demikian begitu ya, kenaikan suku bunga The Fed, kemudian indeks harga konsumen dari Amerika yang ternyata mendekati level tertinggi 40 tahun atau di bawah konsensus begitu ya Pak, karena lebih tinggi dari yang diharapkan. Bagaimana peluang untuk market Indonesia?
Indonesia sebetulnya kan isunya sama juga, yang kunci utamanya menurut saya inflasi ya. Inflasi kita sampai sekarang kan masih terjaga, tapi kalau misalnya nanti katakanlah BBM, Pertalite, atau solar misalnya dinaikkan harganya misalnya ya, atau listrik misalnya, atau gas 3 kilogram gitu, itu kan bisa membuat inflasi kita tinggi gitu. Nah, kuncinya itu kan BI ini kan akan meningkatkan suku bunga itu kalau misalnya inflasinya terlalu tinggi juga di Indonesia ya, atau misalnya rupiahnya tertekan gitu. Rupiah sampai saat ini sih walaupun ikut melemah seperti mata uang lain, tapi saya lihat sih pelemahannya paling kecil ya. Kita hanya sekitar 2%, sedangkan negara-negara lain itu jauh lebih tinggi dibanding kita, apalagi Jepang gitu ya. Jadi memang USD Index ini kan meningkat cukup pesat, udah 104 lebih sekarang ya. Jadi karena peningkatan Fed ini kan akan meningkatkan USD Index. Tapi Indonesia ini memang agak berbeda karena seharusnya secara teoritis, secara kondisi normal USD Index itu akan membuat harga komoditas turun, tapi kita tidak terjadi karena adanya perang Ukraina gitu ya. Jadi ada sanksi terhadap Rusia dan lain-lain, itu membuat harga energi dan lain-lain itu kan masih tinggi gitu ya. Jadi kita sebenarnya diuntungkan dari hal tersebut, makanya kenapa sampai sebelum Lebaran itu kan dana asing masuk terus ke Indonesia tiap hari gitu. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah sebaiknya kita beralih, Wiki ya, dari saham-saham ke yang lebih defensif, misalnya consumer? Karena kalau kita lihat Pak Surya, Unilever kok di tengah market yang menukik turun, dia malah naik 10%. Ya, Unilever ini agak unik karena sebetulnya kan belakangan ini mengalami tekanan karena dianggap mereka itu sulit untuk meningkatkan margin ya. Jadi kalau misalnya harganya dinaikkan, volume penjualannya itu ketekan karena mereka kan market leader ya. Jadi sedangkan pesaing kuat mereka itu kan cukup kuat ya belakangannya. Jadi kalau misalnya harganya dinaikkan, penjualan mereka tuh malah tertekan sehingga akhirnya membuat orang banyak melepas harga Unilever ya. Sehingga kalau saya lihat sih turunnya juga terlalu dalam juga ya dibandingkan historis dia gitu. Nah tapi ternyata pada waktu rilis first Q kemarin itu di luar dugaan itu performanya bagus gitu. Jadi pencapaiannya udah di atas 30% dari perkiraan kita juga gitu. Jadi laba bersihnya ya. Jadi memang itu yang terjadi dengan kenaikan harga. Kalau kita lihat kan Unilever sudah mulai meningkatkan harga juga ya. Kalau kita lihat supermarket kewanaan barang-barang utama mereka itu kan sudah terjadi kenaikan harga, dan itu biasanya ditakutkan kan akan menurunkan penjualan. Tapi ternyata ini kan tidak terjadi gitu ya. Jadi itu makanya kenapa Unilever belakangan ini menjadi salah satu pilihan ya. Asing mungkin seminggu terakhir paling banyak di Unilever ya masuk ya. Betul. Ya, Pak Surya, lalu bagaimana dengan sektor-sektor yang inline dengan pergerakan dari IHSG ataupun mungkin go with the flow ikut melemah juga dengan pelemahan dari IHSG? Apakah memang ada sektor-sektor yang kayaknya secara pelemahan sudah cukup tajam dan secara harga cukup murah begitu, dan Anda rekomendasikan untuk kemudian masuk perlahan lah? Banyak sih ya, banyak yang turunnya dalam, misalnya yang teknologi kan sudah dalam sekali ya. Teknologi kenapa dalam sekali? Karena peningkatan suku bunga itu kan biasanya paling sensitif ya terhadap saham-saham teknologi yang biasanya growth-nya tinggi. Jadi kalau growth-nya nggak bisa tinggi karena suku bunganya naik kan itu kan menjadi hal yang negatif buat mereka gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat tekanan dari bursa kita selama seminggu ini juga kan terutama karena penurunan beberapa saham big caps ya. Big cap yang sebetulnya dana asing itu masuk tahun ini sangat kencang, khususnya di 6 emiten ya. Di situ ada BRI, Telkom, BCA, Mandiri, BRI, dan Astra. BNI dan Astra itu yang paling banyak. Terus Arto mungkin ya, Arto karena adanya masuk MSCI. Jadi itu mungkin saham-saham yang sebetulnya paling banyak diminati oleh asing tahun ini, tapi karena seminggu terakhir itu mungkin ETF juga mungkin menyesuaikan ya, jadi ada pengurangan bobot di sana sehingga membuat saham-saham itu sebetulnya yang membuat IHSG kita tertekan kan. Apalagi kan GoTo kan beberapa hari kan auto reject bawah gitu ya. Sedangkan bobotnya itu sekarang kan sangat tinggi gitu. Jadi itu yang membuat beberapa saham itu yang menekan IHSG kita gitu. Oke. Jadi sebaiknya kita hindari dulu saham-saham teknologi karena memang growth-nya cukup tinggi dan akan sangat berpengaruh dengan data inflasi dan suku bunga? Lebih sensitif, tapi kalau misalnya satu titik penurunan sudah terlalu dalam juga kan sebetulnya kan kesempatan juga ya. Karena mereka itu kan penurunan paling banyak gitu ya. Kita lihat kalau begitu ya, Wiki dan juga pemirsa, apa sih deretan saham yang direkomendasikan dari Pak Surya atau Samuel Sekuritas? Dapat Anda saksikan di layar pemirsa.
Berikut ini adalah rekomendasi, yaitu ada BBRI, BBTN, ITMG, dan juga Harum. Masih lebih ke perbankan begitu ya Wiki, dan juga komoditas khususnya batu bara. Dan kita lanjutkan untuk saham pilihan tadi yang direkomendasikan ada BBRI, kemudian BBTN, ITMG, dan juga Harum. Oke, kita ke yang energi dulu atau komoditas batu bara. Pak Surya, tampaknya harga batu bara yang tinggi belum menyurutkan rekomendasi di saham ini ya Pak? Iya, karena harga batu bara kan di luar perkiraan juga kan bertahannya kan tinggi ya. Jadi itu membuat performa dari perusahaan-perusahaan batu bara kan akan bagus ya tahun ini ya. Tahun lalu aja udah bagus, tahun ini lebih tinggi lagi gitu harganya. Jadi harusnya tahun ini akan bagus, walaupun mungkin tahun depan harga dari batu bara itu kemungkinan perkiraan saya akan turun ya. Sedangkan volume kan dari penjualan produksi maupun penjualan dari perusahaan batu bara ini kan relatif nggak berubah terlalu banyak ya. Oh, berarti untuk mungkin, tahun ini masih ada potensi ya Pak? Tahun ini mungkin profitnya bisa lebih bagus dibandingkan tahun depan gitu ya. Jadi itu yang mungkin kita perlu perhatikan juga ya. Tapi melihat dari harga batu bara yang bertahan di harga tinggi, seharusnya sih memang akan terjadi kinerja yang sangat bagus ya di batu bara ini. Berarti kalau ada yang mengatakan bahwa kenaikannya sudah cukup tinggi, masih ada potensi lebih tinggi lagi ya Pak Surya ya, seiring dengan kinerja tahun ini. Ada, khususnya beberapa perusahaan ya. Oke, baik, kita ke Harum dulu mungkin, karena Rabu kemarin ada informasi terupdate nih Wiki dan juga pemirsa bahwa Harum ini sudah disetujui untuk stock split 1:5, dan seberapa menarik Harum menurut Pak Surya? Harum ini kan sebetulnya menariknya tuh salah satunya kan karena mereka selain tadinya batu bara, sekarang itu kan beralih ke nikel ya, khususnya ke nikel kan. Karena nikel ini kan ke depannya akan menjadi komunitas yang positif ya. Karena kalau coal itu mungkin untuk jangka pendek, jangka panjang itu kan financing dari financier dari Eropa atau Amerika itu mungkin mereka nggak terlalu menyukai ya, karena ada masalah ESG dan lain-lain kan. Tapi kan itu berbeda dengan nikel ya. Jadi sebetulnya dari strategi bisnisnya itu sudah positif ya Harum ini ya. Nah kalau misalnya mereka akan melakukan stock split, sebetulnya juga bagus juga karena likuiditasnya harusnya secara teoretis menjadi lebih tinggi ya. Jadi kalau harga sekarang 10.000, berarti kalau 1:5 kan sekitar 2.000 doang gitu ya. Yeah. Jadi kesempatan orang-orang untuk berinvestasi di Harum itu menjadi lebih tinggi, khususnya untuk retail ya. Oke. Ya kalau dilihat dari tren harga dari Harum sendiri sejauh ini berada di zona hijau begitu, penguatannya sejauh ini di 0,5%, berada di level 10.050 begitu ya. Artinya kalau memang seperti yang Anda tadi sampaikan, jika ada stock split, ini adalah satu kesempatan untuk kemudian mengkoleksi Harum begitu. Dan kita ke pergerakan dari IHSG sejauh ini sebelum kita lanjutkan dari apa yang direkomendasikan. Saya ingin tahu dulu Wiki, kalau mau masuk Harum di level berapa? Ya. Saat ini sih sudah menarik ya, 10.000 ini menarik ya, karena target price kita memang 13.600 Oh, ya. Target terdekat 13.500, tapi masih bisa di-upgrade ya Pak ya, seiring dengan nanti melihat kinerja dari komoditas batu bara juga dan saham ini ya, karena ini kan masih awal tahun. Ya. Oke, kita ke ITMG Wiki. Baik, ke ITMG terlebih dahulu. Seperti apa analisa Anda Pak Surya mengenai ITMG? ITMG ini kan menariknya kan karena dividen yield-nya sangat tinggi ya. Jadi setiap tahun itu sangat tinggi dengan kondisi harga normal gitu. Apalagi kalau sekarang harganya begitu tinggi ya. Jadi sebetulnya setelah ex dividen itu mereka mengalami penurunan karena dividennya tinggi, sekarang harga udah mulai berbalik lagi ya. Tapi memang ITMG ini kan salah satu perusahaan batu bara yang yieldnya paling tinggi lah untuk dividennya, Jadi saya pikir sih itu sangat menarik ke depannya untuk ITMG ya. Baik, ITMG kalau kita lihat ya chartnya Wiki dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 itu hijau. Nggak peduli market mau kemana, pokoknya hijau gitu ya. ITMG lebih menarik dicermati di level berapa Pak? Target kita sih sekitar 33.500 ya, kurang lebih lah sekitar segitu. Jadi sebetulnya masih ada peluang juga di situ ya. Baik. Kita cermati terlebih dahulu pemirsa pembukaan perdagangan dapat Anda saksikan di layar karena waktu telah menunjukkan pukul 9:04 di mana indeks harga saham gabungan ternyata pagi hari ini masih tipis tapi melemahnya hanya 0,5% di 6.566. Jakarta Islamic Index masih turun 0,35%, LQ45 masih turun 0,24%. Ya, sementara itu untuk saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers diantaranya adalah ADMR, BMRI, Inco, dan juga Adaro dengan penguatan masing-masing 4,39%, 0,63%,
3,01% dan 1,9%. Kemudian untuk top losers pemirsa adalah BBRI turun 1,39%, BBCA turun 0,34%, Telkom turun 0,93%, dan Buka seperti yang disampaikan oleh Pak Surya bahwa saham-saham teknologi ini masih akan tertekan, turunnya cukup dalam. Hari ini 4,14%. Oke, yang menarik adalah saham BBRI yang kemudian masuk ke dalam saham yang direkomendasikan oleh Anda, Pak Surya. Secara tren sejauh ini masuk ke dalam top losers, artinya ini masuk ke dalam level support yang Anda rekomendasikan untuk masuk ke BBRI, Pak Surya? Ya, sebetulnya kan BRI ini kan secara performa nggak ada masalah ya, karena performa first Q-nya itu sangat bagus ya. Jadi dari laba bersih aja sudah mencapai kira-kira 29% dari target proyeksi kita untuk full year ya. Padahal sebetulnya kan first Q itu biasanya kan untuk bank tuh paling lemah ya, kuartalan paling lemah biasanya. Jadi pencapaiannya sangat bagus, apalagi dengan adanya konsolidasi dari Pegadaian PNM secara penuh tahun ini. Dan kemungkinan Bank Raya Indonesia Agro yang tahun lalu mengalami kerugian karena mereka melakukan provisi besar, tahun ini itu mungkin sudah bersih gitu. Jadi harusnya performanya dari BRI ini kan tahun ini akan positif ya. Saya perkirakan malah mungkin laba bersih 40 triliun tahun ini tuh dimungkinkan gitu. Tahun lalu kan 30 triliun ya. Jadi sebetulnya performa secara secara banknya sendiri itu nggak ada problem ya. Jadi ini tertekan lebih karena kepemilikan asing yang dananya masuk tahun ini kan sangat tinggi. BRI itu paling tinggi di antara seluruh emiten dana masuk tahun ini, dana asing ya. Jadi karena adanya tekanan di bursa regional itu, mereka juga jadi paling tertekan untuk seminggu terakhir ini gitu. Jadi sebenarnya itu kesempatan juga sih karena kan performanya kan sebenarnya nggak ada masalah gitu. Oh, berapa support dan resisten atau target dari BBRI? Saat ini sih sudah disupport juga ya harusnya. Saya target sih 5.400 ya. 5.400 ya? Tahun ini ya. Oh, berarti level tertinggi baru karena tertingginya kan sempat dicapai juga tahun ini 4980 ya, Pak? Ya. Oke, satu lagi ada BBTN. Semenarik apa? Singkat saja, Pak Surya. Nah, kalau BTN ini valuasinya menurut saya terlalu murah karena masih di bawah book value ya. Padahal performanya juga sama kayak BRI juga, 29%, 28% lah dari proyeksi kita ya untuk tahun ini laba bersihnya. Jadi sebetulnya performa dari bank-bank besar ini kan sangat bagus tahun ini ya. Jadi tekanan ini kan lebih disebabkan karena adanya faktor dari luar ya, yang menekan harga-harga mereka. Support resistennya berapa, Pak? BTN itu saya targetnya sih 2.200 ya. Supportnya mungkin sekitar level-level sekarang di 1.600 lebih, 1.650 gitu ya. Baik, keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa. Ada BBRI, BBTN, Harum, dan juga ITMG. Dan IHSG makin dalam, 0,95%. Lebih dalam dari closing kemarin, Wiki, karena kemarin kan hanya di 6599, sekarang 6534. Kalau dibilang ini bear market, Anda setuju tidak? Belum sih ya, cuman mudah-mudahan sih nggak tembus di bawah 6530 ya. Karena itu adalah support kuat ya? Ya. 6530, dan ini kan masih pagi banget, Wiki, jadi masih ada peluang rebound di perdagangan hari ini. Mungkin gara-gara Senin libur kali ini. Betul, kita lihat nanti di penutupan perdagangan sesi 1 dan juga sesi 2 nanti. Pak Surya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sukses selalu untuk Anda, terima kasih untuk analisa mendalam dari Anda. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Wiki, Prisa.